Kain tapis ini di mana memiliki proses yang cukup panjang hingga sampai saat ini, di mana dulunya itu kan hanya bisa dibuat menggunakan handmade dan saat ini sudah mulai banyak beragam sekali tapis-tapis yang mungkin dibordir dan juga memiliki motif-motif yang beragam di berbagai background seperti di seluruh provinsi Lampung itu memiliki berbagai macam motif yang menarik dan merepresentasikan daerah-daerah tersebut. Sendiri efek yang aku kerasa banget nih Kak, aku bisa ngomong di depan umum kayak gini nih Kak. Karena tadinya aku tuh kan introvert, terus kalau kuliah juga tuh kuliah pulang kayak gitu Kak. Indonesia is me, kau dan aku. Teman terbaik Pro 2 RRI Bandar Lampung. Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu. Pro 2. Halo teman Pro 2, balik lagi barengan sama Angga Labesa di podcast Pro 2, tiada hari tanpa karya. Dan spesial banget nih, hari ini Angga udah kedatangan teman-teman dari Putra Putri Tenun dan Songket Nusantara atau Indonesia nih 2023. Dan seperti kita tahu ya, akhir-akhir ini banyak banget Gen Z ataupun anak muda yang lupa akan sejarahnya, lebih cinta sama budaya K-pop ataupun budaya luar. Nah, hari ini spesial banget, kita bakal ngebahas nih tema kita di podcast Pro 2, mendorong generasi muda mencintai sejarah bangsa. Dan udah hadir barengan sama Angga, Putra Tenun Songket dan juga Putri Tenun Songket ya. Ada Aulia dan juga ada Gerhan. Oke, apa kabar? Baik banget Kak hari ini. Oke, Aulia gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, gimana nih waktu awal mula ditentukan kalian sebagai pemenang Putra Tenun Songket dan juga Putri Tenun Songket? Rasanya gimana? Kalau pertama kali tahu pasti nggak nyangka ya Kak, karena kan kita ngewakilin Lampung. Terus pasti nggak bisa bohong, ada sedikit pressure karena kita harus nampilin yang terbaik. Tapi sekaligus senang karena kita dipercaya oleh Provinsi Lampung buat mewakili Provinsi Lampung ke ajang nasional. Oke, kalau dari Gerhan sendiri nih, Han, gimana awal mula lo kayak terjun ke dunia Putra Tenun Songket ini? Untuk awal mulanya mungkin banyak sih, banyak kompetensinya. Mungkin seperti awal mula itu kan dalam masuk ke dalam beauty pageant, aku tuh ngikutin dulu Muli Mahanai dulu, dari kabupaten langsung ke provinsi, terpilih di provinsi, akhirnya bisa diwakili oleh Provinsi Lampung untuk berangkat ajang nasional. Nah ini nih, jadi kompetensi untuk bantu lompatan aku menuju Putra Tenun dan Songket, dan alhamdulillahnya bisa menjadi juara satu pada masa itu. Oke, kalau Gerhan juara 1, kalau Aulia juara? Aku fourth runner up. Oh wow, keren sekali. Itu proses dari lo audisi nasional, terus tiba-tiba ke sekarang dapat gelar berapa lama sebenarnya? Untuk kalau proses mungkin 1 tahun ya. Iya lumayan. 1 tahun itu udah semua, dari mulai Mahanai kabupaten, provinsi sampai ke nasional itu 1 tahun. Jadi di tahun 2023 itu aku udah masuk ke ajang nasional dan ikut juga Putra Tenun dan Songket itu di tahun 2023 itu semuanya. Oke, dari tahun 2023 berarti ya. Terus akhirnya menyandang gelar Putra Tenun Songket Indonesia 2023. Betul. Tapi sebenarnya yang jadi penasaran gue adalah fokusnya Putra Tenun Songket Indonesia 2023 ini apa sih? Putra dan putri dong tentunya gitu. Fokusnya apa sih? Fokusnya pertama kita di sini ingin lebih mengenalkan wastra Indonesia, karena selama ini kalau kita tahu wastra Indonesia ini batik ya Kak ya. Nah kalau tenun dan songket ini belum banyak tahu. Ternyata tenun dan songket ini banyak banget jenisnya, dan di seluruh Indonesia tuh pasti setiap daerah punya ciri khas tenun dan songketnya masing-masing. Wow, berarti emang semua daerah punya ciri khasnya sendiri. Benar. Ya. Tenun dan juga songket ya berarti ya. Nah kita kan lagi ngomongin tentang sejarah nih. Akhir-akhir ini banyak banget sosial media yang isi trennya adalah tren-tren kayak K-pop atau tren ke barat-baratan. Tapi mereka lupa nih sama sejarah kita nih. Ada nggak sih caranya nih gimana biar kita nggak lupa akan sejarahnya dari Putra dan Putri Tenun Songket sendiri? Oke, kalau dari aku sendiri sih pasti pertama sosial media ya Kak ya. Dengan kita ikut Putra dan Putri Tenun Songket gini, kita jadi lebih mengenal wastra Indonesia khususnya tenun dan songket. Terus kalau aku sendiri kan, aku ini backgroundnya pendidikan Kak. Jadi sekarang aku lagi PPL, terus kemarin juga aku ikut kampus mengajar. Nah di situ tuh aku narapin advokasi aku, yaitu buat
story tentang anak gitu. Nah itu tentang wastra Indonesia, khususnya tenun dan songket. Jadi aku ngenalin tenun dan songket ke anak-anak, jadi mereka agar lebih tahu dan lebih aware sejak dini akan budaya dan sejarah Indonesia gitu Kak. Oke, dari tindakan kecil ya, dari Iya. kayak buat story aja udah bisa gitu, biar teman-teman yang nggak tahu kalau kita punya sejarah yang panjang banget dan juga sejarah yang bagus-bagus banget bisa tahu gitu ya. Iya. Oke. Tapi ini kalian kan menyandang putra dan putri tenun songket nih ya. Tapi ada nggak sih sejarah tenun songket nih yang menurut kalian kayak harus banget nih go internasional gitu? Kan setiap songket tentunya punya maknanya sendiri-sendiri dong. Setiap tenun juga punya maknanya sendiri-sendiri kayak tenun NTT, tenun NTB gitu kan. Menurut kalian apa sih yang kayaknya tenun yang ini nih yang harus diketahuin semua masyarakat gitu? Sebenarnya nggak jauh-jauh ya dari provinsi tercinta kita ini, kita juga udah memiliki salah satu kain tenun yaitu tapis yang mungkin udah go internasional, dan saat ini banyak juga bukan hanya sekedar dari kalangan masyarakat tapi juga selebriti sudah mengenalkan tapis dan juga berbagai kesempatan. Mungkin kenapa? Karena memiliki sejarah yang sangat menarik. Karena kain tapis ini dimana memiliki proses yang cukup panjang hingga sampai saat ini, dimana dulunya itu kan hanya bisa dibuat menggunakan handmade, dan saat ini sudah mulai banyak beragam sekali tapis-tapis yang mungkin dibordir dan juga memiliki motif-motif yang beragam di berbagai background. Seperti di seluruh provinsi Lampung tuh memiliki berbagai macam motif yang menarik dan merepresentasikan daerah-daerah tersebut. Oke, jadi ya Lampung sendiri udah punya ya wastranya sendiri yaitu tapis gitu ya. Tapi ngeliat anak muda sekarang nih kan jarang banget kayaknya yang ikutan pakai wastra nih. Gimana menurut kalian nih? Kalau menurut aku sih mungkin anak-anak muda ini tidak aware terhadap pentingnya pelestarian wastra. Makanya di sini dibentuklah sebuah organisasi yang mungkin lebih penting seperti putra-putri tenun dan songket yang memiliki fokus-fokus terhadap bidang-bidang tersebut. Mungkin karena kita seperti tahu nih sekarang ini memiliki berbagai kurikulum. Mungkin kurikulum yang penting nih mungkin ada yang kayak kita melukis batik seperti itu. Nah, mungkin yang perlu di-awarekan itu adalah sejak dini diajarkan untuk pentingnya menenun ataupun juga memperkenalkan songket-songket yang ada di provinsi di Indonesia. Seperti itu. Biar mata dunia tertuju juga sama Iya, Indonesia betul. gitu ya. Padahal kan sekarang juga udah mulai aware juga nih beberapa udah mulai ke acara-acara pakai wastra ya kan, iya, berkain gitu. Terus sekarang juga tapis tuh kan kita taunya dulu tuh untuk acara adat aja Iya. kayak formal gitu. Nah sekarang untungnya nih syukurnya sekarang tuh udah banyak tuh desainer-desainer yang collabin tapis sama daily outfit kayak sekarang tuh banyak tuh desainer yang kaos ada tapisnya, patron tapis. Nah hal-hal kecil kayak gitu menurutku itu udah cukup baik dan cukup bagus untuk bikin tren biar kita tuh cinta tapis juga. Jadi nggak trennya tuh nggak selalu tentang K-pop tapi tentang wastra. Itu juga salah satu langkah untuk mendorong generasi kita ini lebih cinta lagi akan sejarahnya gitu ya berarti ya. Oke, wow keren ya. Kita balik lagi nih ke kompetisi kalian di 2023 nih ya. Efek dari kalian ikutan kompetisi apa sih? Kan ini dari 2023 sekarang 2025. Pasti ada dong kayak efek yang kalian dapatkan ketika ikutan putra dan juga putri tenun songket Indonesia nih. Oke, kalau dari aku sendiri efek yang aku kerasa banget nih Kak, aku bisa ngomong di depan umum kayak gini nih Kak. Karena tadinya aku tuh kan introvert, terus kalau kuliah juga tuh kuliah pulang kayak gitu loh Kak. Nah, Kupu-kupu. bener Kuliah banget, pulang. kupu-kupu. Nah, karena ikut kaum ajang introvert ini relate banget ya. Relate banget kaum introvert. Kita kalau udah kumpul ramean dikit kayak ayo kita mau pulang gitu. Ngomong apa lagi nih ya kira-kira kayak gitu Iya, loh Kak. bener. Karena ikut ajang ini kan kita tuh dipaksa harus bisa ngomong depan publik. Terus di karantina juga kita diajarin public speaking, terus materi-materi dan sebagainya. Nah, seperti itu tuh ngajarin aku tuh Kak untuk lebih berani bicara depan umum, terus lebih percaya diri lagi kayak gitu Kak. Oke. Kalau dari Gerhan sendiri? Kalau dari aku mungkin dulu aku mau cerita sedikit mungkin ya. Aku juga sebenarnya bukan orang yang sangat tertarik mungkin untuk masuk ke dalam beauty pageant, karena mungkin aku berpikirnya dulu ya aku juga introvert, nggak terlalu suka untuk berbicara di depan banyak orang ataupun juga ikut-ikutan untuk berpartisipasi untuk mempromosikan wisata atau budaya. Tapi ketika aku terjun di dalam situ jadi sebuah hal yang membuka mata aku, karena mungkin banyak orang yang tidak peduli terkaitnya adanya wastra ataupun budaya dan pariwisata, karena aku
di teman-teman sekeliling aku juga nggak banyak yang ngebahas soal itu. Ketika aku masuk dalam situ, aku bisa sedikit cerita tentang pengalaman aku, tentang betapa pentingnya adanya pelestarian wisata dan budaya di Provinsi Lampung. Jadi menjadi impact juga ke teman-teman aku. Dan itu juga yang aku rasain ketika aku sharing seperti itu, teman-teman aku juga jadi tergerak. Jadi ada beberapa ikut juga berpartisipasi dalam kompetisi, ada yang juga ikut berpartisipasi untuk buat advokasi menarik, seperti itu mungkin. Oke, jadi emang teman-teman juga berperan penting mendukung Iya. ya. Oke, tapi respon keluarga sendiri setelah lo menang gimana? Untuk keluarga itu memang sangat suportif ya, sangat-sangat suportif pertama. Dan juga ketika orang tua aku tahu menang, dan mereka sangat-sangat bangga. Mungkin mereka pikir ya selama ini ya Gerhan yang bukan orang yang bisa berpublic speaking ataupun bisa berbicara depan banyak orang, tetapi sekarang melihat anaknya bisa di atas panggung, bisa memberikan sebuah kata-kata motivasi untuk banyak masyarakat, dan itu merupakan sebuah kebanggaan untuk orang tua aku sendiri. Oke, jadi akhirnya setelah menang ya putra dan putri tenun songket, akhirnya bisa menginspirasi lagi ya teman-temannya di sekitarnya gitu ya. Tapi kalian pernah nggak sih dapat head comment gitu? Kalau ngomongin soal kan abis menang nih, pastinya kesorot banget dong. Akhirnya jadi kayak semua mata tertuju banget nih sama kalian berdua. Pernah nggak sih dapat head comment dan gimana ngatasinnya sebenarnya? Kalau head comment sih sejauh ini kalau di sosial media enggak sih ya. Karena mungkin lebih banyak aktivitasnya itu yang secara langsung. Tapi kalau untuk komen-komen head enggak sih. Cuman palingan kayak ngomong, kamu kok sebagai duta wisata tuh ngapain aja sih? Emang cuman fungsinya cuman untuk promosi wisata. Aku Lebih kemasukan ya berarti iya. ya. Oke. Terus kayak bilang mungkin kayak lebih aktif lagi dong Instagramnya gitu, karena kan kamu udah bagian dari sebagai duta gitu. Nah itu juga ya sebenarnya hal positif yang mungkin untuk merubah mindset aku juga untuk kedepannya. Karena kan aku bilang tadi mungkin aku yang dulunya nggak aktif di sosial media, juga yang tidak pandai juga untuk berbicara depan umum, sekarang kan disupport dengan orang-orang sekitar aku yang suportif untuk bisa lebih aktif lagi ke depannya gitu. Jadi mau nggak mau harus lebih aktif lagi ya. Iya, Kak. Iya. Oke, kalau Aulia sendiri nih, setelah lo keterima jadi runner up 4 ya berarti ya? Iya, benar. Jadi putra-putri tenun songket Indonesia, apa yang lo rasakan setelah lo jadi runner up 4 nih? Yang aku rasain sih pastinya harus lebih berhati-hati lagi dalam berbicara dan melakukan berbagai hal di sosial media ya Kak. Karena kan pasti dengan kita udah dapat putra dan putri ini kan sosial media kita mungkin sedikit lebih terlihat ya Kak. Jadinya kita harus menjaga tutur kata dan lain-lain, karena mau bagaimanapun kan kita adalah ambassador, mungkin bisa disebut seperti itu ya Kak ya, pada tahun 2023. Jadi mungkin harus lebih berhati-hati lagi dalam bertutur kata dan lainnya gitu. Oke, lebih bijak lagi ya Benar, bersosial iya, media Kak. ya gitu ya. Oke, setuju. Tapi gimana sih cara kalian kayak mempromosikan tenun songket itu di sosial media sendiri nih? Gimana caranya? Kalau dari aku sendiri nih kayak misalnya kita ada acara atau event-event tertentu yang harus kita datangin. Kadang kan kita attending event gitu. Nah itu tuh kita pakai outfit atau apapun tuh yang biasanya ada tenunnya atau ada tapisnya seperti itu. Jadi kayak contoh kecil gitu. Kita datang dengan outfit tenun dan songket seperti itu. Oke, biar lebih kenal lagi ya Iya. masyarakat luas tentang Iya. tenun dan juga songket Indonesia ya. Ini pertanyaan random sih, tapi pengen gue tanyain. Sejauh ini udah jadi putra dan putri tenun dan juga songket Indonesia, udah ada berapa tenun dan songket yang kalian pakai sejauh ini? Waduh, Udah kayaknya gak kehitung lagi ya? Iya deh, berarti ya? kayaknya nggak hitung deh Kak. Iya, oke. Tapi tentunya itu juga bisa membanggakan juga untuk pribadi dan juga untuk masyarakat ya, biar masyarakat juga lebih tahu ternyata kalau songket yang ini asli dari sini gitu, kalau tenun yang ini asli dari sini gitu ya. Wow, menarik. Dan teman Pro 2 ya, Angga ingetin juga ini bisa kalian saksikan nih di RRI Digital dan juga di YouTube kita di RRI Bandar Lampung. Kalau kamu mau tahu konten-konten yang lain, boleh juga kamu cari kontennya di sosial media kita ya, teman Pro 2 ya. Dan Angga masih barengan sama putra dan juga putri tenun songket Indonesia nih. Ada
Gerhard dan juga ada Aulia Chandra nih. Terakhir banget nih sebelum kita closingan, gue sepil nih kita bakal closingan ya. Terakhir, ada gak sih harapan kalian untuk teman-teman biar lebih mencintai lagi tenun dan juga songket asli Indonesia? Oke. Dari siapa dulu nih? Atau dari saya dulu? Enggak dong. Dari jangan nanti Oke. jadinya aneh gitu ya. Dari Gerhard dulu boleh? Oke, untuk teman-teman yang ada menonton pada saat ini, mungkin sekarang ini kita harus lebih aware karena seperti kita tahu tenun dan songket itu adalah identitas kita. Di setiap daerah, di setiap tempat pasti memiliki tenun dan songket yang merupakan identitas dan menjadi salah satu aspek penting bagaimana adanya budaya, warisan budaya yang harus kita lestarikan untuk kedepannya. Dan untuk anak-anak generasi muda, jangan anggap kain wastra itu hanyalah sebuah hal kuno, tapi menjadikan itu sebagai hal-hal modern, tren saat ini. Karena yang kita tahu, ketika kita bisa menggerakkan satu orang untuk bisa melestarikan wastra, dan kita bisa menjadi pelopornya dan memberikan informasi kepada banyak masyarakat, mungkin kita bisa akan berdampak untuk kedepannya. Mungkin dari aku itu. Oke, kalau dari Aulia? Kalau dari saya, kita sebagai generasi muda tentu saja kita harus lebih mencintai wastra Indonesia, khususnya tenun dan songket Indonesia. Karena ini adalah identitas bangsa kita. Kalau bukan dari kita, siapa lagi yang bisa melestarikannya? Jangan anggap tenun dan songket Indonesia adalah hal kuno. Tapi kalian bisa menjadikan ini sebuah tren seperti tren modern yang lainnya. Menjadi berbeda bukanlah aneh, tapi kalian unik. Terima kasih. Oke, wow, keren banget ya obrolan kita hari ini ya. Dan terima kasih untuk Gerhard dan juga Aulia udah ngobrol barengan sama Angga. Mungkin ini pertanyaan bonus ya. Kalau 5 tahun dari sekarang nih, kalian bisa ngomong ke diri kalian, apa yang ingin kalian sampaikan ke 5 tahun ke depan untuk diri kalian sendiri? Dari Aulia dulu boleh? Kalau dari aku untuk 5 tahun ke depan, jangan nyerah, jangan introvert lagi. Pokoknya jalan terus aja gitu deh Kak. Oke, kalau dari Gerhard? Kalau untuk aku mungkin konsisten untuk menghadapi segala hal, jangan pernah menyerah, jangan menjadi orang lain, tetaplah jadi diri sendiri. Oke, terima kasih Gerhan dan juga Aulia udah ngobrol barengan sama Angga di podcast Pro 2 Tiada Hari Tanpa Karya. Dan juga podcast ini teman Pro 2 bisa kamu saksikan di YouTube kita ataupun di aplikasi kita RRI Digital. Kamu juga boleh lihat konten yang lainnya teman Pro 2. Terima kasih udah ngobrol barengan sama Angga dan juga teman-teman Pro 2 yang ada di sini ya. Ya udah, Angga Labesa pamit teman Pro 2. Tiada Hari Tanpa Karya. Teman terbaik Pro 2 RRI Bandar Lampung. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Indonesia is me, kau dan aku.